ibu. Tapi bahasa ibunya baik atau tidaknya itu tergantung kepala sekolahnya, bagaimana suaminya atau bagaimana ayahnya. Maka kata Rasulullah, kata para ulama, al-adab minal aba. Penanaman adab itu utamanya tanggung jawabnya para ayah. Ibu itu adalah bagaimana ini kepala sekolahnya, ini gimana kan gitu, kepala rumah tangganya yang harus menentukan standar adabnya. Disampaikan, Bu, anak iyo diomong itu, lek ditimbali jawabannya dalam. Nah, kompak, kalau nggak dalam nggak usah disauri, misalnya kan gitu. Dan sepakati. Gitu. Nah, ini kan saya kebiasaan seperti ini. Atau adab sholat misalnya, lek kerungu adzan neng masjid kan gitu. Ayahnya yang berangkat duluan ke masjid, kemudian ibu mengkondisikan, le wes adzan, bapak harus budal yang masjid, budal loh, kayak gitu. Jadi memang ayah memberikan contohnya, kemudian ibu dorong, kalau bapakmu budal kayak gitu. Sehingga apa? Terjadi sinergi di situ, ya. Atau kadang-kadang begini, juga yang perlu kalau di dalam Al-Quran, interaksi antara ayah dengan anak, antara anak dengan ibu itu banyak kan? Dan di Al-Quran itu banyak kan interaksi antara anak dengan ayah. Dengan ibu itu cuma sedikit, cuma berapa begitu, sedikit. Tapi di dalam kehidupan berarti ngapunten, ini yang harus cerewet kalau di rumah itu bapak atau ibu. Kalau versinya Al-Quran harusnya bapak. Realita kehidupan memang ibu, tapi yang seharusnya cerewet itu adalah bapak, ayah. Jadi itu karena beda. Ngapunten, awet dhewe ngeten mawon. Kita ingat masa kecil dulu, pas Pak Emboke JIC, ketika kita masih kecil dan bapak ibu kita masih ada. Ibu itu lek ngomong kaya ngapa lek nuturi, kadang menter ya bocah. Bapak kadang gak ngomong, motore teko lho, apa sepedae ngontek-ngontek. Ibu itu ngomong, bapakmu teko kae. Langsung ngisut terus. Denger dikabari bapake dugi. Bapakmu teko le. Cuma begitu kan kadang-kadang itu bapak belum bicara. Ngomong sak kecap itu wis langsung wis. Bocah itu langsung ngisut wis langsung. Ya kan kita itu kalau dulu bapak itu memang jarang bicara, tapi sekalinya bicara kita langsung diam. Itulah kekuatan ayah. Dan memang Allah kan nggak usah meri, apa toh Pak kok bapak-bapak itu begitu? Ya sudah fitrahnya begitu, takdirnya dari Allah begitu, takarannya begitu. Makanya kadang-kadang begini, anak-anak yang bermasalah kelas di pondok itu begitu. Anak kok kasusnya begini terus, merokok dan sebagainya misalnya ya itu. Langsung saya tanyakan, saya tolong dipastikan itu bolak-balik nganggar karena merokok, coba cek bapaknya atau keluarganya ada yang merokok nggak? Ada, ya wis bar apa gitu. Selesai dalam arti ya wis, kita mau diapakan lagi? Karena figur di rumah yang utama begitu, jangan berharap banyak gitu loh. Maka kemudian kenapa kemudian penanaman adab itu kata minal aba, dari para ayah. Nah ini penting. Kayak saya itu kalau istri kadang ngomong gitu banyak tak tambahin Kenapa? Ya saya harus closing gitu. Ya. Jadi anak itu kan memang betul lebih takut sama anak, bukan lebih. Ya memang begitu. Itu sudah disetting sama Allah. Pita suaranya laki-laki itu memang beda dengan perempuan, sudah dari sononya begitu loh, sudah dari cetakannya gitu. Jadi bapak ibu kan satu samer gitu. Ya, termasuk kalau saya itu di santri putri ya. Tetap saya teriak, gitu langsung, iya beda. Kalau saya mentor gitu, sudah saya teriak, sudah langsung lampu dimatikan gitu. Makanya kayak pesantren putri pun harus ada ustadznya yang ini gitu, harus ada yang ustadznya yang negasi, ya jagani juga. Ya, nah, maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, peran kita sebagai orang tua ini sangat strategis sebenarnya di dalam penanaman adab ya, karena
tanggung jawab kita, anak-anak kita, adab-adab anak kita itu ya kita orang tua gitu. Nah sekolah ini pripun Ustaz? Ya saya kembali ke jenengan. Kalau kemudian tidak ada sekolah, terus apakah kemudian kita nanti hari kiamat, ya Allah, kalau berangkat, kenapa? Karena nggak ada sekolah, ini nggak bisa kan begitu. Jadi tanggung jawab anak itu jadi soleh, tanggung jawab kita utamanya adalah orang tua. Ya seperti apapun, masa nggak ya anak belum tanggung jawab didik anak. Nah, maka ini ya pertama tanggung jawab kita. Nah, ini sebenarnya ada keutamaan Bapak Ibu sekalian. Jadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa adabul mar'i, bahwa adab seseorang itu menunjukkan akan kebahagiaan dan kesuksesannya. Jadi adab seseorang itu ya, makanya adab seseorang itu menunjukkan akan kesuksesan dan kebahagiaannya. Jadi seorang itu sukses atau bahagia itu indikatornya dari seberapa banyak adab yang dia miliki ya. Kalau adab itu bahasa lainnya adalah soft skill gitu kan, sajane itu nggak ungguh dalam segala hal. Jadi adab itu sekali lagi juga sama sebagaimana akhlak itu holistik, adab itu holistik. Makanya adab dan peradaban itu satu kesatuan kan gitu. Peradaban manusia kan, peradaban Islam itu kan holistik, semua kan diperbaiki adabnya kan gitu. Makanya Rasulullah tinggal innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu tidak lain hanya, innama itu lafaz innama itu dalam bahasa Arab artinya hanya, yukur kuitok apa? Utammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak mulianya manusia. Bagaimana manusia makarim itu mulia begitu, akhlak mulia kebiasaannya. Mulianya kebiasaan itu kan kebiasaan yang diterapkan adab dalam kebiasaan itu. Kebiasaan makannya itu dipakai adabnya, dipakai mannernya. Makanya ada istilahnya kalau makan itu table manner kan gitu, adab makan kan gitu. Jadi table manner artinya tak adab makan. Ini bahasa kerennya lah begitu kan. Ini mannernya yang kemudian menjadikan apa? Akhlaknya ini baik kan begitu. Ya. Jadi kebiasaan itu karena proses mannernya itu tenanan lah begitu. Maka proses ini yang memang melelahkan, sekali lagi melelahkan. Tapi kita akan bahagia nanti di belakang ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini akhirnya kenapa kemudian ada ungkapan adab sebelum ilmu misalnya kan itu ya, sering dengar itu ya, adab sebelum ilmu dan sebagainya. Maksudnya banyak lah gitu. Ilmu itu kan yang menjadikan anak-anak kita itu cerdas, pinter ya, bisa membuka pintu rezeki ya. Dengan kecerdasan dia belajar kan, dia dapat kerja, berarti membuka pintu rezeki. Belajar hitung-hitungan, belajar dodolan, belajar fikih jual beli gitu kan, akhirnya bisa jualan, itu membuka pintu rezeki. Nah kemudian yang menyebabkan pintu rezeki itu senantiasa terbuka, maka itu adalah adab-adabnya dalam jualan dia terapkan. Nek dodolan niku ora kon siji tambah siji loro, tapi dijaga agar tetap angkanya 2 kan gitu. Nek nimbang saon ki ya saon, timbangannya aja diganjeli kan, saon dadi 1 on kurang kan gitu. Berarti kan ada yang nggak jujur, maka kemudian ada nilai-nilai di situ, ada attitude kan, sikapnya di situ kan masuk pada adab kan begitu. Makanya di dalam Islam kalau dalam jual beli nek gak jujur itu ancamannya 1 surat, wailul lil mutaffifin. Nek ancaman bakul ini 1 surat tuh. Jadi bakul itu kan begitu kan, wailul mutaffifin, celakalah orang yang mengurangi takaran gitu ya. Lek kulaan jaluk truk, lek dodolan ngurangi. Nah, itu mutaffifin. Idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi lek dodolan niku ngrugekne sing
dicolek. Nah, gitu kan jaluk ilmu kan. Nah, ini kan jual belinya ilmu matematikanya masalah. Sebenarnya nggak masalah, ilmu matematikanya nggak masalah. Adab matematikanya yang bermasalah. Gitu. Adab jual belinya masalah. Padahal adab itu yang kemudian menjadikan dia eksis dalam jual beli, eksis mempertahankan pintu rezekinya terbuka. Makanya kan ilmu itu untuk membuka rezeki, adab itu untuk mempertahankan agar rezeki itu tetap terbuka dan bahkan barokah gitu. Maka kemudian orang itu tidak masalah dengan ilmunya yang banyak. Makanya kenapa kemudian para ulama itu mengatakan kami itu lebih butuh banyak adab daripada butuh ilmu. Bahkan dulu para sahabat ada Ibnu Mubarak ya, dia mengatakan kami itu lebih banyak butuh adab daripada meriwayatkan hadis. Bahkan begitu ya. Jadi adab penerapannya ini penting ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang mengatakan Allah, lalu prosesnya bagaimana sebenarnya? Jadi proses dalam penanaman adab itu pertama adalah bitarbiyah, melalui proses pembinaan. Pembinaan itu bisa dari ibu ayah ke anak langsung di rumah ya, bisa juga dari guru di sekolah, dari masyarakat kepada lingkungan. Kan titiknya kan di situ kan, tempat-tempat lingkungan pendidikan itu kan sangat ya, perilaku anak kita kan sangat dipengaruhi 3 tempat tadi: rumah, lingkungan, dan sekolah. Lingkungan sekolahnya gimana? Lingkungan masyarakatnya seperti apa? Di rumah juga seperti apa? Itu perangkat itu tidak bisa dibohongi kan begitu. Proses tarbiyah manziliyah, proses pembinaan di rumahnya seperti apa? Utamanya ini kan gitu, induknya ini gitu kan. Kemudian bagaimana dia di sekolah? Maka pastikan kita milih sekolah itu di situ tuh dilakukan nggak pembinaan adabnya, bagaimana penanaman adabnya begitu. Makanya kadang-kadang perlu namanya kerjasama antara rumah dengan sekolah. Tujuannya bensinkron biar sama, apa yang ditanamkan sekolah, apa yang ditanamkan rumah itu sama ya. Maka ada pertemuan orang tua dengan sekolah. Maka saran saya begini Bapak Ibu, kalau di sekolah yang mungkin masih punya anaknya sekolah dan sering kali diundang mungkin untuk pertemuan sekolah, ngobrol aja sama sekolah. Ustaz, sebenarnya apa yang harus kami pertahankan di rumah yang itu sama dengan di sekolah. Nah itu yang kemudian akan saling berpengaruh. Makanya kenapa kemudian pemerintah menurunkan kurikulum seperti ini misalnya ya, itu sebenarnya kurikulum merdeka atau kurikulum jenisnya apapun harusnya tidak hanya sekolah dan rumah, tapi juga lingkungan masyarakat. Ini yang kadang jadi masalah. Masyarakat tidak menerapkan apa yang jadi kurikulum pendidikannya negara. Lingkungan Pak RT, Pak RW yang kemudian bertanggung jawab pada lingkungan ini harusnya relate. Oh sekolah begini kan begitu. Makanya kalau kita lihat dalam undang-undang kita pun ini saya buka ya. Jadi saya masih ingat betul ya, ini yang mungkin harus kita hafal. Coba pasal 31 ayat 3 Undang-Undang 1945 apa? Menyatakan bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan, Sisdiknas ya, sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional itu bertujuan, ada tujuannya apa? Meningkatkan keimanan. Sisdiknas itu harusnya meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia. Keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, disebutkan begitu. Serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Minternya itu nomor carry. Nah, ini kan masalah dalam implementasi kurikulum ini. Makanya sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ya, saya itu begini. Saya dirikan sekolah sendiri itu. Saya juga di Al-Zahra, saya dirikan Al-Aufi di sini. Saya sekarang kan bikin ada MI Adab dan Quran Al-Aufi. Ya dari sini sebenarnya hal-hal yang saya mau putar, saya ingin keluar dari, bukan keluar dari ini ya. Saya tidak ingin begitu anak-anak hilangin nilai-nilai ini. Makanya saya di Al-Aufi itu anak-anak
masuknya jam 6 pagi. Coba cari di Magetan sekolah yang masuknya itu jam 6 pagi. Biasa pagi men. Kenapa jam 6 pagi? Kalau jam 6 pagi itu kira-kira yang bangun pagi itu anaknya atau orang tuanya? Orang tua. Disitulah letak kita menanamkan keimanan, ketakwaan, ya, dan kebiasaan mulia. Bangun pagi, salat subuh, ya kan? Dia akan berangkat. Bagaimana caranya sebelum jam 6 nyampe di sekolah, ya. Ini baru berjalan tahun ini, tahun pertama cuma ada 3 muridnya, tapi selama jalan aja begitu, karena juga mahal bayarnya 500 bulan, tapi dapat makan 2 kali sama jajan sekali, karena memang kita tidak sama sekali tidak boleh jajan. Jajan itu kami mendoktrinnya adalah sesuatu yang akhirnya tidak baik, ya, tapi kebutuhannya kita penuhi. Kadang-kadang anak-anak itu jajan bukan karena kebutuhan perutnya, kebutuhan nafsunya. Padahal yang kan sering kadang kita ada ungkapan, padahal nang omahe panganan luwih enak panganan di rumah itu, sing dituku anake dhewe kadang gak enak. Cuma apa, nafsu jajannya pengen, pokoknya setiap hari itu dia harus mengeluarkan uang untuk beli. Kita ingin menghilangkan karakter itu. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan, jangan. Makanya yang disebut tirakat, ada orang Jawa itu yo setiti lah begitu ya, setiti. Itu kita ingin menanamkan itu lagi. Jam 6 pagi, tapi nggak usah repot, nanti sarapan dan makan siangnya di lembaga. Kenapa? Makan dari kita ingin menjaga asupan 2/3 makan pokoknya di lembaga. Karena yang aku dan hari-hari ini kan kita dihadapkan dengan jenis makanan beragam dan kadang-kadang orang tua tidak peduli. Padahal makanan yang baik itu akan berpengaruh diterima ibadah kita atau tidak. Tidak cukup halal kan? Namanya ada istilah halalan thayyiban. Hadis yang lebih ekstrim lagi, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik-baik saja. Ya kalau saya sederhana, kalau pengen baik anaknya, baik hafalannya, baik akhlaknya, baik imannya, sekolah punya peran memperbaiki makanan dan jajanannya, asupan gizinya. Kita juga ada konsultan gizinya soalnya dari kepala puskesmas, kita minta kayak standar isi piringku itu yang sekarang. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang bahasanya isi piringku, keseimbangan nutrisi. Ini berapa persen, ini berapa persen. Itu kita itu kan. Memang tujuannya ya begini Bapak Ibu, prinsip kita sederhana. Kalau anak kurang pinter, dia bisa dibaleni. Tapi kalau anak salah tumbuh kembang, gak bisa diulangi sampai mati. Gimana mungkin? Anak itu kalau salah tumbuh kembangnya bisa diulangi apa tidak? Fisiknya salah tumbuh kembang, giginya apanya. Kalau salah tumbuh kembang, kira-kira bisa diulangi nggak nanti? Gak bisa. Maka itu sebenarnya peran orang tua mensekolah itu lebih di situ. Kalau kurang pinter, kurang bisa baca, kurang bisa nulis, Rasulullah itu diutus jadi Rasul, bisa baca tulis nggak? Tapi dipercaya sebagai Al-Amin, orang yang bisa jujur, soft skillnya bagus Rasulullah itu, sehingga dipercaya dia jualan sampai ke Yaman, ya kan? Sebelum jadi istrinya Khadijah kan? Tapi Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Artinya betul, baca tulis itu penting. Tapi kalau kita mengingat sejarah, Rasulullah itu juga tidak langsung bisa baca, tidak tulis. Dan itu ada hikmahnya lah gitu. Bukan berarti saya tidak peduli dengan calistung, tidak. Bukan nggak peduli, tidak. Tapi kalau dilihat salah prioritas di situ. Bagaimana tumbuh kembang Rasulullah sejak lahir, gimana disusuinya, kan begitu. Maka ini penting. Kalau ingin punya kita generasi itu, coba kita kaji bagaimana ini. Urutan-urutan sejak awal itu bagaimana anak. Ya alhamdulillah itu kita sediakan kambing untuk digembalakan sama anak-anak. Perangkat-perangkat itu kita ambil. Ya. Jadi memang betul kita sampai dari jam 6, cuma jam 1 sudah pulang. Itu sudah dengan tidur siangnya. Karena ngajari tidur siang itu lebih susah daripada ngajari matematika. Iya, lebih susah ngajari tidur siang daripada ngajari matematika. Maka di awal-awal itu sadarnya itu juga kok ya ini untuk tidur siang. Ini sama sama gitu. Ngajari tidur siang itu lebih susah daripada ngajar matematika, sama gitu.
Ya makanya hal seperti itu, ini kan perangkat yang sebenarnya tidak boleh luput kita itu. Cuma karena zaman dulu kita ini kan orientasi kita kepada akademik itu ya sebenarnya juga nggak ini banget ya. Tapi sekali lagi kita juga jangan sampai terjebak, ya, jangan sampai terjebak. Jangan sampai anak-anak kita itu aspek fisiknya tidak bagus, tidak kokoh, tidak kuat, akhirnya daftar akabri, daftar akmil, akmil atau akpol, nggak keterima goro-goro untune gak bagus ininya. Ya itu sebenarnya tanggung jawab sejak dini. Sekolah itu punya peran. Jadi itu tidak hanya orang tua, kepekaan sekolah itu juga harus sama mengkondisikan jajanan sebenarnya. Makanya saya hari-hari ini sedang berjuang keras di Al-Jahro itu bagaimana mengkondisikan jajanan sebenarnya. Pasca banyak kasus pembulian itu tidak hanya ininya, termasuk jajanan itu kita evaluasi jam makannya, jam makan jajan maksudnya. Kalau dulu kan anak-anak bisa jajan sampai jam setengah 10, sekarang sudah sampai maghrib sudah ditutup. Karena kita tidak ingin anak-anak itu makan di larut malam menjelang tidur. Selain mengganggu lambungnya juga ternyata ya kita khawatir pada perilakunya. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, akhlak itu adalah komprehensif seluruhnya, holistik lah begitu. Ya. Nah kalau pembenahan dalam kehidupan kita tidak holistik, ya parsial begitu, ya tidak akan selesai. Akhirnya tambal sulam, kurikulumnya kan tambal sulam itu gonta-ganti nama. Padahal amanat undang-undang itu jelas gitu ya. Ya. Makanya proses-proses begitu perlu ya, namanya pembinaan. Ya. Kalau saya sendiri memang memulai karena Al-Aufi itu dulu, sekarang Madin ya, Madin ini sudah berjalan 6 tahun gitu ya. Kalau Madin rata-rata jam berapa? Sore aja kan, habis asar paling menjelang maghrib ya. Kalau di Al-Aufi itu Madin ini dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Kok betah kita buat rileks di sana. Karena yang kita ini kan ada lingkungan. Ya, anak tuh rileks di sana. Kenapa? Datang nanti bersih-bersih, kegiatan kelas itu minim. Hafalan itu hanya dari maghrib sampai isya, atau Quran itu hanya maghrib sampai isya. Karena yang kita bentuk itu perilakunya. Dia di rumah itu kalau maghrib sampai isya adalah ngaji, gitu. Makanya di sana cuma begitu yang kita terapkan. Kemudian sebelum maghrib penanaman adab itu secara aplikatif. Makan. Kenapa makan sholat 2 kali? Itu kita ingin mengamankan adab sholatnya dan adab wudhunya. Maka tidak ada kita mengajarkan wudhu lagi enggak, tapi ustadz-ustadzahnya itu nunggui dari belakang, ditunggui setiap hari ya, ditunggui dari belakang. Jadi kadang-kadang sudah diajarkan di kelas, penerapan di dirinya itu lemah. Sehingga kan yang diperlukan anak-anak kita itu bukan ujian sekolahnya, ujian kehidupan kesehariannya. Bagaimana wudhu kesehariannya? Siapa coba yang ngawasi? Kita ada yang sering membiasakan hampir setiap hari, ya, setiap hari diawasi begitu. Itu ketika sekali aja nggak diawasi, itu yang balik nih gitu. Ya anak-anak begitu. Tapi itu proses yang perlu kita jalani. Jadi penanaman adab itu dipastikan tunggu dari belakang. Makan saat makan juga begitu, nyuci piring, kelas itu kita nggak ada piket, semuanya bersih-bersih kan begitu. Jadi kalau makan mereka ngantri, ya, kemudian nanti setelah selesai makan nyuci piring sendiri. Nanti setelah isya itu sebelum pulang mereka sikat gigi. Ngajari sikat gigi sebelum tidur tuh dengan ngajari matematika sama Bu. Caranya gitu kan, ngajari anak kita, memastikan anak-anak kita itu sikat gigi sebelum tidur dengan ngajari PR matematika, kira-kira enak mana? Hah? Ngajari PR matematika kan? Nah itu kenapa kemudian saya tanya, sekolah itu perannya kemana coba? Harusnya itu yang menjadi titik perhatian. Hal-hal yang sulit kadang-kadang lepas tangan semuanya. Makanya ini hal-hal yang seperti ini perlu kita ini, pendidikan itu yang harus kita lakukan adalah 24 jam 7 hari sepekan prinsipnya ya. Ini sampai jam berapa saya? Jam 5. Baik, saya lanjutkan.
Jadi masih jam 5 kurang ya. Tapi sudah hujan deras. Pripun nih? Ya. Jadi saya lanjutkan sedikit aja. Maka kata ulama begini. Man lam yu'addibhu walidahu addabahu al-lailu wan nahar. Anak yang tidak ditanami adab, yang tidak ditanamkan adab oleh bapak ibunya, maka anak ini akan diajari adab oleh zamannya, oleh siang dan malamnya. Bagaimana sekolahnya, bagaimana warung kopinya, bagaimana wifi-nya. Itu zaman kita kan zaman wifi, zaman gadget, zaman ini. Maka peran orang tua itu menanamkan adab. Kalau kita nggak kuat menanamkan adab, anak-anak kita itu akan diajari adab oleh HP ini. Ya. Coba lihat ya kebiasaan anak-anak kita itu nggak jauh dari apa yang dia lihat di HP, di TikTok, di apa itu YouTube atau apa, nggak jauh dari ini. Maka bagaimana kemudian orang tua itu punya kewajiban? Ini sudah menjadi lingkungan, Bapak Ibu. HP itu sudah menjadi lingkungan. Maka pastikan lingkungan HP kita terkondisikan. Sering-seringlah kita buka apa yang dibuka oleh anak-anak kita. Ya. Karena sudah hujan dan sepertinya ini jenengan juga tidak semakin nyaman nanti mikir memean itu. Baik, cukup ya Bapak Ibu. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah senantiasa meridhai kita, beri taufik kepada kita untuk senantiasa beramal saleh. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.